Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah slide yang sudah saya presentasikan kebetulan di UKSG Solotigo. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Amin Suyitno. Saya dosen di jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang yang mengajar baik di S1 maupun di program pasca sarjana. Ini kebetulan saya tampilkan foto saya bersama istri pada waktu saya di Sydney, Australia. Kebetulan bersyukur anak saya Putri yang kuliah di Macquarie University beberapa hari yang lalu setelah menyelesaikan program doktornya, sehingga dia bisa mendapatkan gelar PhD beberapa hari yang lalu. Baiklah, saya teruskan. Tampilan ini adalah permintaan dari panitia bahwa saya diminta untuk memberikan pengalaman-pengalaman, sesuai dengan permintaan panitia, maka saya tuliskan ini bahwa saya pernah ke Medan, ke Lampung, ke Bangka, ke Aceh, ke Pekanbaru, Biren, Sampit, NTT, Kendari, Palu, Pontianak, Batam, Tanjung Pinang, dan lain-lain. Ya. Nah, ini kebetulan foto saya waktu di Aceh, ini pada waktu di Sampit, Kalimantan Tengah, ini di Pekanbaru ya, dan sebagainya. Kemudian juga diminta oleh panitia untuk memberikan pengalaman penelitian saya. Ada penelitian fundamental, hibah bersaing, ya, tidak saya tuliskan. Yang ini cukup penelitian kerjasama luar negeri dengan beberapa sahabat-sahabat saya. Di antaranya tahun 2016 pernah ke University Malaysia, Sabah. Kemudian pernah melakukan penelitian kerjasama di UKM Malaysia. Kemudian tahun lalu di Guangzhou Normal University di Cina. Kemudian 2 tahun berturut-turut bersama dengan Prof. Hardy Suyitno, Prof. Senuri Mastur di Hiroshima University 2 kali. Kemudian rencananya kalau COVID sudah hilang ya, saya dengan Bapak Sugiman, dengan Ibu Inang Sugiyarti ya, ini semuanya dia ikut semua, Bu Inang Sugiyarti, karena itu satu tim. Kemudian juga akan ke Siamiosen, Melaka, Malaysia. Ini adalah foto-foto saya ya, tentunya foto-foto penelitian kita tidak saya tampilkan, menarik yang foto-foto rekreasi. Ini saat saya di Fakulti Pendidikan, ini bukan mobil saya, itu mobil dosen UKM. Ini pada waktu saya bermain-main, ini saya ke sana dengan istri saya, ke ini tembok besar Cina, yang ini pada waktu di Tokyo. Selanjutnya saya memberitahukan bahwa paper saya ini sebagian itu berbasis pada penelitian di Hiroshima dan sebagian juga sudah saya presentasikan dalam kegiatan ICEDU di Bangkok baru saja tahun April kemarin. Baiklah, kita masuk ke inti materi. Judul paper saya adalah kompetensi 4C dan kompetensi non-kognitif berbasis pada konsep Society 5.0 untuk menghadapi revolusi pendidikan. Tinjauannya dari sisi pendidikan matematika. Untuk koresponden melalui email, ini email dinas yaitu amin.mat@gmail.unes.ac.id. Atau yang ini juga bisa, ini ada kontak person saya.
sebagai pendahuluan. Karena tema yang diminta oleh panitia adalah revolusi pendidikan, maka ada semacam agreement yang perlu kita sepakati bahwa revolusi adalah perubahan cepat dan mendasar dalam suatu bidang. Berarti revolusi pendidikan di Indonesia merupakan revolusi gaya belajar atau revolusi kompetensi yang harus dicapai oleh para siswa atau mahasiswa, termasuk revolusi dalam gaya mengajar para pendidiknya, yaitu guru atau dosen. Selanjutnya, dalam memasuki revolusi pendidikan di era milenial, yang kini era generasi Z, kelahiran 1995, maka yang dibutuhkan adalah mengisi para peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, dengan kompetensi-kompetensi critical thinking, collaboration, communication, dan creativity yang dikenal dengan kompetensi 4C. Selanjutnya, sebagai masih dalam rangka pendahuluan, selain itu juga diperlukan adanya kompetensi non-kognitif, yaitu adaptability, curiosity, dan grit, yang ketiganya merupakan bagian dari nilai karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di lain pihak, agar kemajuan teknologi termasuk kemajuan sains yang luar biasa ini tidak kontraproduktif, maka dibutuhkan konsep Society 5.0. Dan Jepang pada waktu kami ke sana menawarkan adanya konsep Society 5.0 ini. Mungkin persoalannya, mengapa? Harapannya adalah agar produk revolusi pendidikan tetap bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Sekarang permasalahan yang akan kita kaji di dalam seminar ini, bagaimana kita menumbuh kembangkan kompetensi 4C dan kompetensi non-kognitif berbasis Society 5.0. Sekarang mari kita menginjak ke kajian teorinya, ya, tapi tidak secara detail. Yang pertama adalah C yang pertama, critical thinking. Ada banyak definisi, salah satunya ini bahwa critical thinking adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengoneksikan informasi satu dan informasi yang lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan selanjutnya menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Andaikan ini dipakai oleh mahasiswa saya, mungkin muncul pertanyaan. Apalagi kalau fokus skripsi atau fokus disertasinya atau fokus tesisnya ingin menumbuhkan critical thinking khususnya di dalam konteks pendidikan matematik. Jadi persoalannya bagaimana menumbuhkan critical thinking ini? Nah, tentunya yang pertama, ya, ini sambil sekaligus bagi mahasiswa saya, baca dan pelajari baik dari nasional maupun jurnal internasional, yaitu artikel-artikel yang memuat atau terkait dengan kompetensi critical thinking. Selanjutnya, coba dicari pengertian dan indikator-indikator jika seseorang telah tumbuh kompetensi critical thinking-nya. Selanjutnya, apabila menemukan indikator, buatlah instrumen pengungkapnya. Diberikan tes,
dianalisis, diinterpretasikan, kemudian ditarik kesimpulan. Sekarang bagaimana dengan C yang kedua, creativity. Creativity ini dalam artikel saya sudah saya jelaskan detail, yakni kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada pihak lain, bersikap terbuka, responsif, dan perspektif baru dan berbeda. Dan ini kata kuncinya, mampu menghasilkan penemuan-penemuan baru yang sering disebut sebagai inovasi. Nah, kreativitas yang inovatif inilah yang diperlukan untuk menopang eksistensi revolusi pendidikan di semua disiplin ilmu, sains, matematik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, communication. Apa itu kompetensi communication? Yaitu sebuah kemampuan dalam kegiatan mentransfer sebuah informasi baik lisan maupun tulisan. Nah, bagaimana kalau dalam konteks pendidikan matematika? Ya tentunya misalnya penyelesaian suatu soal yang komunikatif berarti perlu dituliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, rumus apa yang dipakai, strategi apa yang digunakan, kemudian bagaimana mahasiswa atau seorang matematisi melakukan proses penyelesaian secara urut sampai akhirnya mampu memperoleh jawaban yang benar. Sekarang apa itu collaboration? Kompetensi collaboration ini atau collaboration competence adalah kemampuan berkolaborasi, yakni kemampuan untuk melakukan kerjasama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran, dan sekaligus punya tanggung jawab. Orang hidup di masa kini perlu kemampuan untuk berkolaborasi. Saya bisa melakukan penelitian ke luar negeri juga karena kolaborasi yang positif. Kemudian, saya teruskan. Saat ini negara kita memasuki era baru yang dikenal sebagai new normal. Nah, yang kita tawarkan adalah kompetensi non-kognitif yang meliputi kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk memiliki hasrat ingin tahu dan punya kegigihan atau grit. Yang ini seharusnya menjadi milik para siswa maupun mahasiswa. Kemampuan beradaptasi, memiliki kemampuan untuk selalu merasa ingin tahu dan setiap tantangan selalu gigih untuk mencapai keberhasilan. Nah, satu persatu ya, kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan berafeksi, kehidupan yang seimbang, mampu mengambil keuntungan dari pengalaman, toleransi terhadap frustasi, berani humor, tidak bersifat ekstrim, tetapi objektif, dan mampu menyesuaikan diri dalam situasi yang baru, termasuk di era new normal. Indikatornya, nah ini ya, seperti ini. Saya tunggu sebentar. Berarti nanti harus dalam penelitian semua indikator harus terungkap. Nanti kalau tercapai semua dikatakan kemampuan beradaptasinya sangat bagus, bagus, sedang, kurang, atau sangat kurang. Ya, ini ada berapa ini? Ada 5 indikator. Misalnya kalau indikator 5 terpenuhi, dikatakan sangat bagus. Dan seterusnya, kalau 4, bagus. Kalau hanya 3 yang muncul, dikatakan sedang, dan seterusnya. Ya. Ini kalau diwujudkan, kita ingin mengungkap
kemampuan beradaptasi dari siswa atau mahasiswa. Berikutnya, curiosity adalah rasa ingin tahu peserta didik yang harus dikembangkan sejak awal. Mengapa? Karena akan menjadi batu loncatan bagi siswa dan mahasiswa untuk mengetahui banyak hal. Baik yang ada pada dirinya, lingkungannya, berani menghadapi kemajuan teknologi dan sains, ya, walaupun kita berada di tengah kondisi baru yang harus kita hadapi, yaitu new normal. Selanjutnya, ini indikatornya ya. Ada suka bertanya, suka membaca buku, ini harus diungkap ini ya. Suka berdiskusi, berani mengumumkan pendapat, ya, dan juga berani membaca buku-buku atau artikel di luar buku teks yang dipakai sehari-hari. Dan ini bisa dicari, tidak hanya pendapat saya, tapi bagaimana kalau kalian atau mahasiswa ingin menulis skripsi atau disertasi atau tesis, bisa mencari lewat artikel-artikel baik nasional maupun internasional. Karena grit itu apa ya? Gigih, tekun, tahan banting. Punya ambisi untuk apa ya? Untuk menyelesaikan apa yang diinginkan dengan cara yang positif, artinya memiliki prestasi dan penuh kesadaran. Dan ini adalah wujud dari realisasi revolusi pendidikan. Ini ada keterangan dari tulisan saya ya, yang saya katakan bahwa orang-orang yang gritty, orang-orang yang punya kegigihan, ini memandang prestasi sebagai sebuah maraton. Keunggulannya ada pada stamina. Ya, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa kecewa terhadap sesuatu sehingga bisa mengubah haluan atau jadi mundur. Nah, supaya tidak ada kemungkinan ingin rasa mundur atau mengubah haluan, punyailah grit yang tinggi dalam hal berusaha pada sesuatu yang sudah menjadi pilihan kita. Nah, ini indikator grit ya. Kita lihat ada suka bekerja keras, tidak takut mengalami kegagalan, gigih bertahan kalau ada kesulitan, mempertahankan minat, dan punya ketekunan dalam mencapai keberhasilan. Nah, kemudian di awal presentasi saya, mengapa perlu berbasis Society 5.0? Ya, kenapa? Karena di era revolusi industri 4.0 ini ya, kedepannya akan menuntut serba digitalisasi, robotisasi, dan otomatisasi. Namun, sehebat apapun era digitalisasi, robotisasi, otomatisasi, tetap harus diimbangi dengan kesadaran bahwa kebutuhan manusia yang paling hakiki adalah bahwa orang butuh penghasilan, perlu berkeluarga, perlu menyekolahkan anaknya, perlu rumah, perlu rekreasi, ya, yang ini tidak bisa digantikan kedudukannya oleh mesin atau robot. Oke. Sambil sebagai latar belakang sedikit, Society 5.0 ini baru Januari 2019 tanggal 21 ya, ini diresmikan di kantor Perdana Menteri Jepang ya, yaitu tentang konsep masyarakat yang berpusat kepada manusia namun berbasis pada teknologi. Jadi kemajuan teknologi muaranya harus pada kesejahteraan masyarakat. Dan sampai semuanya diganti oleh teknologi yang hebat sehingga manusia malah justru pengangguran. Padahal orang butuh penghasilan, butuh menyekolahkan anaknya, dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksud dengan perlunya berbasis Society 5.0.
Nah, ini ada gambar-gambar ya, hampir selesai. Jadi kemajuan ya, Internet of Thinking, Big Data, ini kecerdasan buatan, apapun wujudnya harus bermuara kepada kesejahteraan manusia. Kemudian, nah coba ini hanya gambaran pada waktu saya ke Jepang dengan teman-teman, semuanya sudah pakai tanda petik robotisasi. Kalau tidak, ini tentunya perlu tenaga kerja, pramulayan. Akhirnya apabila semuanya digantikan oleh robot, terjadi pengangguran yang seharusnya bisa bekerja di sini, ya, sebagai pelayan toko atau pelayan restoran dan sebagainya. Jadi harapannya kemajuan teknologi tetap harus mengutamakan kesejahteraan manusia yang perlu berpenghasilan. Nah, tetapi kalau seperti ini, pada gambar-gambar ini ya, nah ini gambar-gambar ini kalau satu-satu kalau saya besarkan, kalau pekerjaan yang bisa membahayakan manusia, nyawa manusia, oke lah. Kalau ini bagus, kalau robot sebaiknya menggantikan. We want to remind technology is needed for human safety. Ini sumbernya dari sini ya, dari tribunnews.com. Kemudian seperti ini, menolong kecelakaan tengah lautan. Mungkin penolongnya sendiri bisa berbahaya. Lah ini mungkin perlu robot untuk menggantikan penolong-penolong sehingga tidak membahayakan nyawa penolong itu sendiri. Nah, kalau ini mungkin robot sangat diperlukan. Begitu juga ini, membersihkan got yang kotor seperti ini. Dia jelas punya anak, punya istri. Bagaimana kalau dia kena kuman? Hanya beratnya mencari makan, mencari penghasilan. Nah, kalau seperti ini ya, ini sumbernya dari liputanmakassar.com, perlu kalau seperti ini digantikan oleh robot. Nah, ini adalah pesan ya, bahwa Indonesia itu negara besar dengan populasinya yang juga sangat besar dan level pendidikan masyarakatnya juga sangat heterogen dan semuanya membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan untuk kehidupannya. Di mana butuh makanan, butuh rumah dan berbagai variasi kehidupan ya. Jangan semuanya digantikan oleh robot atau mesin. Kecuali yang berbahaya ya, karena untuk kita masih perlu pekerjaan ya. Oleh karena itulah maka saya sangat setuju apabila kemajuan teknologi tetap diikuti dan pemahaman tentang konsep Society 5.0. Dan salah satunya disosialisasikan seperti ini ya, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi. Demikian paparan saya.